Begitu untuk pembuka saya, dari saya sebagai host. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Lina Kusidayati sebagai moderator. Sewaktu dan selebihnya saya persilahkan, monggo Bu Lina. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Ina Fauzi SHI-MHI atas kesempatannya, kesediaannya untuk menjadi host pada acara kali ini. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di acara webinar diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus. Kita bisa berjumpa, kalau bukan dalam situasi pandemi kita menggunakan istilah berjumpa, tapi karena kita pakai Zoom kita menggunakan istilah berjumpa lewat Zoom. Nah, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita ajaran Islam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamat. Amin. Acara pada siang hari ini, acara webinar kita siang hari ini mengambil tema tentang hak asuh anak atau hadonah. Kita akan berdiskusi bersama tentang apa dan bagaimana konsep hak asuh anak dalam Islam, dan kemudian bagaimana praktek soal penentuan hak asuh anak di pengadilan. Untuk itu sudah ada dua narasumber yang hadir di tengah-tengah kita di dunia di lewat webinar Zoom kali ini. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Lina Kusidayati. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus. Selama kurang lebih 2 jam ini saya akan menjadi moderator yang akan mendampingi dua orang narasumber yang akan menyampaikan gagasan dan juga pengalaman terkait hak asuh anak di webinar siang kali ini. Sebelum kita mempersilakan narasumber, saya akan mempersilakan kepada Ibu Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Ani Ismayawati SHM yang sudah berkenan menjadi sponsor dan juga mendukung terselenggaranya acara webinar pada siang hari ini. Saya persilakan kepada Ibu Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Ani Ismayawati SHM untuk memberikan sambutan dan prakata pembuka. Silakan Bu Ani, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber Ibu Hajah Andriani SAG, Ketua Pengadilan Agama Bengkayang, Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Ya, terima kasih sekali beliau sudah berkenan. Atas nama lembaga dan secara pribadi saya mengucapkan terima kasih. Kemudian narasumber kedua, Bapak Abdul Haris Naim SAG MHum, selaku Wadek 1 Fakultas Syariah IAIN Kudus, dosen IAIN Kudus, Ibu Lina selaku moderator, dan para peserta seminar nasional secara online ini yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya. Sampai saat ini kita semua diberi kesehatan. Tak lupa salat dan salam kita persembahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Fakultas Syariah selalu mengikuti perkembangan masyarakat, termasuk problem-problem atau masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat. Jadi ketika hukum itu
menimbulkan permasalahan, ini yang menjadi fokus kajian. Karena seharusnya hukum itu berfungsi menciptakan ketertiban dan mewujudkan kesejahteraan. Nah, ada kalanya pelaksanaan hukum ini justru menimbulkan permasalahan. Nah, ini yang menjadi kajian atau fokus kajian dari Fakultas Syariah IAIN Kudus. Sebagaimana tentang hak asuh anak dalam perceraian. Nah, seringkali memunculkan permasalahan di antara orang tua yang bercerai ini. Nah, ini menjadi masalah yang memprihatinkan karena apapun yang menjadi korban ketika posisi anak ini menjadi sengketa atau rebutan orang tua, anak yang menjadi korbannya. Nah, untuk itu kami ingin dalam seminar ini bagaimana bisa dikaji secara teoritis itu bagaimana seharusnya aturan itu mengatur hak asuh anak, dan juga secara praktis, apalagi narasumber ini Ketua Pengadilan Agama, barangkali banyak pengalaman, pertimbangan-pertimbangan apa ketika seorang hakim itu memutuskan hak asuh anak itu jatuh pada siapa? Apakah ke ayah ataukah ke ibu? Nah, ini kami ingin mengetahui. Dengan demikian masyarakat luas juga akan memahami mengapa seorang hakim memutuskan seperti ini, dan kalangan akademisi khususnya para mahasiswa kami juga bisa memahami bahwa di dalam praktek hukum ada hal-hal yang kadang-kala harus tidak sesuai atau menyimpang dengan teori yang ada. Mungkin itu nanti yang bisa didiskusikan dalam seminar nasional ini, dan saya berharap seminar ini membawa manfaat baik di kalangan akademik atau secara teoritisnya, dan juga dalam praktek nanti ketika terjadi perselisihan hak asuh anak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada narasumber, terutama Bu Hajah Andraini SH, yang sudah meluangkan waktu di antara kesibukan-kesibukan beliau, dan juga Bapak Haris Naim, serta para peserta seminar yang telah bersedia untuk mengikuti seminar ini. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pembuka ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dekan Fakultas Syariah IAIN Kudus atas prakata pembukanya. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi webinar. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada dua pemateri, ada dua narasumber yang akan menyampaikan gagasan dan juga pengalamannya pada webinar siang hari ini. Yang pertama adalah beliau Bapak Haris Naim SAGM HUM. Beliau adalah Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus. Kesehariannya selain sebagai Wakil Dekan Fakultas Syariah, beliau juga adalah aktif di organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kudus, dan juga beliau banyak menulis artikel yang berkaitan dengan bidang hukum Islam sesuai dengan kompetensinya, dan juga termasuk bidang-bidang hukum keluarga. Tidak berlama-lama, untuk selanjutnya saya serahkan waktu kepada Bapak Haris Naim SAGM HUM untuk menyampaikan materinya terkait tentang persoalan hak asuh anak atau hadanah dalam konsep hukum Islam. Saya silakan Pak Haris Naim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kita hormati Bu Dekan Fakultas Syariah IAIN Kudus, Bu Hajah Indriani, Ketua Pengadilan mana tadi? Ya, Bu Lina moderator, Bu Ina host, serta Bapak Ibu dan semua peserta webinar
pada hari ini yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat sharing ilmu. Semoga dapat amin. Saya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan hadon. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah tadi disampaikan Bu Moderator konsep hadonah dalam hukum Islam. Saya ingin menjelaskan tentang istilah hukum Islam. Di istilah hukum Islam itu kalau kita mencari di referensi kitab-kitab itu tidak kita temukan istilah hukum Islam. Padanan Arabnya al-ahkam al-islamiyah itu tidak ada. Itu istilah dalam kajian ilmuwan di Indonesia. Kalau kita merujuk ke bukunya Prof. Taufik, Pak Ahmad Taufik, maka kemudian kalau definisi hukum Islam sendiri itu kan aturan hukum atau tatanan yang berdasarkan Al-Quran. Dalam perkembangannya hukum Islam tersebut itu kemudian Ana. Tak kira oke gak takok iku sapa ngono. Halo, masih terdengar? Ya terdengar, cuma slide-nya enggak ada Pak, enggak tampil. Oh, tampil lagi. Atau slide-nya biar Mohon maaf, ini slide-nya Pak Haris Naim sudah kelihatan? Nanti dikirim aja. Belum, slide-nya belum nampak Mbak. Iya. Belum Baru. Pak. Belum. Oke, saya lanjutkan, nggih. Nggih, kalau kita berbicara tentang hukum Islam, maka dalam perkembangannya hukum Islam itu mempunyai 5 bentuk. Yang pertama adalah hukum Islam yang berupa syariat, Al-Quran ataupun Sunnah. Yang kedua, hukum Islam yang berupa hasil ijtihad para fuqaha terkait dengan aturan-aturan hukum yang ada di dalam Al-Quran atau Sunnah, yang lebih berupa petunjuk teknis atau penjelasan lebih lanjut terhadap aturan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kemudian disebut dengan fikih yang kedua. Yang ketiga, hukum Islam yang berupa fatwa itu jawaban hukum kasuistik atau insidental. Kalau konteks Indonesia, misalnya fatwa MUI misalnya, atau fatwa ormas-ormas Islam. Dan yang keempat, hukum Islam yang berupa konun atau hukum positif. Di aturan hukum positif yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah itu juga hukum Islam. Misalnya nanti kalau kita bicara tentang Hadonah, kalau kita ke kompilasi hukum Islam di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, bahkan sampai ketika kita berbicara tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004, kalau isinya itu didasarkan, diilhami oleh Al-Quran dan Sunnah, maka itu bisa disebut sebagai hukum Islam. Dan bagi Indonesia, kalau kita merujuk ke Undang-Undang Peradilan Agama, maka putusan Islam. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan juga tentang istilah hak asuh. Jadi
kalau kita menyebut istilah hak asuh itu kemudian itu lebih pada kuasa asuh itulah kalau bahasa lainnya. Hak asuh itu menjadi kuasa asuh. Makanya kalau kita merujuk ke literatur itu istilah yang dipakai itu memang hadonah. Hadonah itu memang padanan Indonesia. Kalau padanan Indonesianya, terjemah Indonesianya itu pengasuhan anak, pengasuhan. Hadonah itu pengasuhan. Kalau ada Darul Hadonah, berarti panti asuhan itu. Nah, kemudian kalau ini dikaitkan dengan anak, maka hadonah itu asuhan anak. Kalau kemudian kita menyebut hak asuh, itu sebenarnya ini terkait dengan hal lain. Hak sendiri itu kalau kita merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak itu kan bisa menjadi imbangannya kewajiban dan bisa dimaknai hakul muluk, di kepemilikan, hakul milki, kepemilikan. Di hak asuh itu bisa dimaknai hak yang dimiliki oleh anak untuk diasuh, atau bisa juga dimiliki hak asuh itu asuh orang tua, kuasa orang. Tapi itu nanti dibahas belakangan. Yang pertama ingin kita bahas terkait dengan hadonah adalah yang pertama definisi hadonah. Hadonah itu bahasa Arab. Kalau definisi arti Indonesianya bisa diartikan mengasuh, memeluk, merawat anak. Kemudian kalau menurut istilah hadonah itu dimaknai kegiatan mengasuh anak yang belum dapat diri mereka sendiri. Kesimpulan dari berbagai pendapat para ulama yang kemudian bisa kita simpulkan seperti ini. Karena kalau kita merujuk ke kitab-kitab fikih, ada perbedaan pendapat para fuqaha. Misalnya As-Sun'ani itu mendefinisikan hadonah itu menjadi memelihara orang yang belum bisa mengurus diri sendiri dan menjaga dari sesuatu yang dapat membahayakan, bahkan membinasakan. Dan banyak definisi yang lain, tapi bisa disimpulkan seperti itu. Kemudian kalau kita merujuk ke kompilasi hukum Islam di Indonesia, pembukaan itu hadonah itu diartikan kegiatan itu definisi hadonah. Hadonah itu sebenarnya adalah kewajiban yang melekat pada orang tua dan anak-anaknya. Itu menjadi kewajiban orang tua terhadap anaknya. Tapi kemudian menjadi pembahasan fikih karena itu kemudian hadonah itu muncul ketika terjadi misalnya orang tuanya bercerai atau meninggal dunia atau ada hal lain yang kemudian bisa menghalangi terjadi di slide yang ketiga itu bisa kita lihat bahwa hadonah merupakan hak bagi anak-anak. Anak-anak itu yang harus kita garis bawahi. Di hadonah itu hak orang tua terhadap anak, bukan kekuasaan orang tua terhadap anak, tetapi hak anak, khususnya anak-anak yang kecil yang masih membutuhkan pengawasan, penjagaan dan ya mengurusi urusan anak-anak tersebut, termasuk juga dalam hal pendidikan. Di dalam kompilasi hukum Islam tentang pemeliharaan anak bisa kita lihat mulai dari pasal 98 dan seterusnya sampai pasal 105. Misalnya di pasal 98 itu disebutkan bahwa batas usia anak yang
mampu berdiri sendiri atau dewasa, dia berhak mendapat hadonah, pemeliharaan. Atau kalau anak itu sudah berusia 21 tahun tetapi karena mempunyai cacat fisik atau mental atau belum melangsungkan perkawinan, dia juga masih berhak mendapatkan hadonah. Terkait dengan hadonah, selanjutnya tentang hadonah juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perkawinan. Di pasal 45, pasal 46, pasal 47, 48 sampai 49 itu sudah mengatur tentang hadonah. Kemudian yang selanjutnya, ini kalau kita mencari kata hadonah di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu memang kita tidak menemukan langsung term atau kata hadonah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi secara umum hadonah itu kan tanggung jawab orang tua untuk merawat dan mengasuh anak. Itu misalnya bisa kita temukan di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang ayatnya panjang itu, tetapi intinya bahwa orang tua itu mempunyai kewajiban tanggung jawab untuk mengasuh anak-anak. Bahkan disebutkan wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Termasuk kewajiban ayah, orang tua adalah memberi makan dan pakaian kepada anak-anak. Itu hadonah di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam hadis Nabi ada hadis Nabi yang menyatakan tentang keharusan anak untuk memberikan perawatan pengasuhan kepada anak. Dalam slide itu misalnya sabda Rasulullah SAW, hakul waladi alal walidi ayyu alimahul kitabata Asya wasibahata wa limayata wa ayat di seorang anak itu berhak, artinya menjadi kewajiban orang tua yang harus didapatkan anak, yaitu orang tua harus memberikan pendidikan pada anak tentang bagaimana menulis, bagaimana berenang, bagaimana memanah. Menulis, berenang, memanah itu bisa dimaknai secara letterlek dan bisa dimaknai secara modern. Kemudian wa alla yarzuquhu illa thayyiban. Juga menjadi perhatian orang tua bahwa orang tua harus memberikan rezeki yang baik, yang halal, halalan thayyiban kepada anak. Peserta webinar yang kami hormati, yang selanjutnya di hadonah itu langsung dengan hak hukum Islam dan ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, bahkan nanti ke Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, maka di situ selalu muncul kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua, misalnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang kewajiban orang tua, disebutkan kedua orang tua wajib mengasuh dan mendidik anak mereka sebaik-baik. Nah, kewajiban orang tua ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus. Sampai dia dapat mandiri, Kemudian hadonah itu tetap menjadi kewajiban orang tua meskipun telah terjadi perceraian. Nanti mungkin yang akan dibahas oleh
narasumber yang kedua. Karena yang sering kemudian menimbulkan permasalahan adalah ketika terjadi perceraian, kemudian antara sang ibu dan sang ayah ini berebut kuasa asuh, berebut kekuasaan untuk mengasuh anak. Ini nanti bisa didiskusikan ini. Kuasa asuh bukan hak asuh. Karena ternyata yang diperebutkan itu bukan hak asuh, tapi kekuasaan untuk mengasuh anak. Kuasa asuh. Dan yang selanjutnya tentang hak dan kewajiban anak di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu, anak juga punya kewajiban untuk menghormati orang tua, mentaati orang tua, kan jika dia lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuan di orang tua, itu juga berhak untuk dirawat oleh anak ketika sudah tua. Kemudian yang ketiga, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut kekuasaannya oleh pengadilan karena ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak layak melakukan kewajibannya sehingga haknya untuk mengasuh itu kemudian dicabut, kekuasaannya untuk mengasuh atau tanggung jawabnya untuk peserta webinar yang berbahagia yang kami hormati, di surat edaran Mahkamah Agung termasuk juga di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perlindungan anak, di situ memang dijelaskan tentang prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak yang meliputi kepentingan yang terbaik bagi, prinsipnya adalah kepentingan yang terbaik bagi anak. The best interest of the child. Jadi justru yang menjadi pertimbangan utama itu kepribadian anak, kepentingan anak, bukan kepentingan ayah atau ibunya, atau kalau mungkin terkait dengan kasus di pengadilan ya kepentingan penggugat atau tergugat. Oleh karena itu, maka kemudian itu di slide yang atasnya itu kemudian dalam konteks kehidupan modern, pengasuhan anak perlu difahami lebih luas dan menyeluruh. Dimaksudkan agar orang tua tidak memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kebutuhan material saja, tetapi lebih dari itu, kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang yang turut menjadi faktor penentu kepribadian anak. Di dalam konteks haldonah, itu tidak hanya dari sisi material, biaya hidup, tetapi juga dari sisi psikis, sisi imaterial, yaitu cinta kasih dari orang tua. Sehingga sering misalnya dalam kasus-kasus perebutan tadi hak asuh atau kuasa asuh itu kemudian pihak yang menang, pihak yang mendapatkan hak asuh itu kemudian merasa menjadi pemenang. Pihak yang tidak mendapatkan hak asuh menjadi kalah. Kemudian pihak yang mendapatkan hak asuh karena merasa menang, maka kemudian dia merasa berhak untuk menghalangi anak mendapatkan kasih sayang dari orang tua yang tidak berhak asuh. Ini perlu kita perhatikan. Sehingga maka kemudian kualitas komunikasi anak dan orang tua itu perlu menjadi perhatian. Nah, apa kalau tidak, sering menjadi slogan di pengadilan agama itu, anak menjadi korban perceraian. Kenapa? Kalau anak tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, maka anak akan mencari kompensasi di luar. Mencari kompensasi di luar. Dia akan
sehingga kemudian dia akan mendapatkan pengaruh yang negatif dari pergaulan mereka. Kemudian yang selanjutnya, ini masih lama apa waktunya masih lama Bu Tina, moderator? Sehingga Bisa diselesaikan Pak. 10 menit lagi masih bisa Pak. oh, 10 menit lagi, oke, makasih. Kemudian hal lain lagi yang terkait dengan hadona itu juga kaitannya dengan kebendaan. Tanggung jawab orang tua kaitannya dengan kebendaan. Ada tadi kaitannya dengan cinta kasih, kaitannya dengan kebutuhan anak, dan ada kaitannya terkait dengan harta benda yang dimiliki oleh anak. Harta benda yang dimiliki oleh anak. Itu disebutkan orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan tidak boleh memindahkan dan seterusnya. Itu diaturan di dalam kompilasi hukum Islam. Dan di dalam kompilasi hukum Islam itu seperti itu. Kemudian di dalam kompilasi hukum Islam itu juga diatur tentang hak mendapatkan ASI bagi anak. Tadi rodhoah. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 itu wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma rodhoah. Itu ada kaitannya dengan rodhoah. Maka di kompilasi hukum Islam itu juga diatur tentang rodhoah, penyusuan di hak ASI ya bagi anak. Di situ disebutkan penyusuan dilakukan untuk paling lama 2 tahun dan dapat dilakukan penyampaian dalam masa kurang 2 tahun dengan persetujuan ibunya. Yang kedua, apabila seorang bayi disusukan kepada perempuan yang bukan ibunya, semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayah. Anak itu tetap berhak mendapatkan ASI. Kalau karena sesuatu hal ibunya tidak dapat menyusui, maka anak bisa disusukan kepada wanita lain, tapi biayanya tetap ditanggung oleh anak. Itu juga disebutkan secara implisit di dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Kemudian apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau wali. Sampai detail aturan tentang hak ASI bagi anak itu juga diatur. Dan yang selanjutnya, tadi di pengantar budikan tadi memang yang sering menjadi polemik itu kan kemudian kalau terjadi perceraian. Kalau terjadi perceraian antara si ayah dan si ibu, yang kemudian tadi slogannya memang anak itu menjadi korban perceraian. Dan terkadang dampak dari perceraian itu kemudian muncul perbuatan kekuasaan untuk mengasuh anak. Meskipun sebenarnya itu tidak benar, yang benar adalah bahwa anak itu berhak untuk mendapatkan hak asuh, siapapun yang mengasuh itu anak harus yang dikedepankan. Kalau tentang bagaimana itu di pengadilan agama, aturan hukum positif, biar nanti narasumber yang kedua yang berbicara tentang itu. Tapi nanti kalau saya bahas semuanya nanti nggak enak sama narasumber yang kedua. Yang saya ingin melanjutkan adalah bahwa pada slide yang berikutnya itu di sengketa tentang hak asuh itu pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Di situ dijelaskan ada sebuah riwayat an-namru'atan qalat ya Rasulullah inna bni hadza kanat batni lahu wi'aun fasati lahu siqaun wa hijri lahu hawa'un wa anna abahu talaqani
wa arada ayanzi'ahu an minni. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anti ahaqqu bihi malam tangki. Ini bercerita tentang ada suami istri yang telah bercerai, kemudian si istri mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suaminya telah menceraikannya dan dia ingin membawa serta anaknya. Maka kemudian si wanita ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan argumen bahwa anak ini aku yang mengandungnya. Anak ini aku yang memberikan ASI dan anak ini selalu bersama aku. Kenapa harus dilepas dari? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi hukum anti ahaku bihi malam tanggi. Kamu berhak selama kamu belum menikah. Ini yang menjadi hukum. Ibu berhak mengasuh anak sampai dia menikah. Itu kalau di kompilasi hukum Islam itu kemudian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun itu menjadi hak ibu selama ibunya belum. Itu didasarkan pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya ini yang menarik, ini terkait dengan biaya hadonah yang biasanya di putusan pengadilan agama itu kan setiap terjadi perceraian itu biasanya kemudian ada putusan bahwa biaya perawatan anak ditanggung oleh ayah sampai anak dewasa. Cuman kendalanya adalah pada eksekusi terhadap putusan tersebut. Ini menarik. Ini bisa kita baca di surat edaran BAKN nomor 8 tahun 83 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Semoga surat edaran ini masih berlaku. Kelihatannya masih berlaku. Ini menarik ini. Di sini ini kemudian disebutkan tentang kalau suami istri yang kebetulan salah satunya PNS atau keduanya PNS atau khususnya si ayah itu PNS, maka kemudian di situ diatur secara detail tentang tanggung jawab ayah terhadap anak. Misalnya di situ disebutkan bahwa apabila yang melakukan perceraian adalah seorang pegawai negeri, sebagai ikatan dari pelaksanaan tanggung jawabnya terhadap anak, setelah terjadinya perceraian, maka kemudian dinyatakan apabila perceraian atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anak. Dengan ketentuan apabila anak mengikuti bekas istri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai maknanya meskipun itu diasuh oleh ibu, hak mendapatkan dari ayahnya. Ketentuannya 3 gaji untuk bekas istri, untuk mantan istri, dan sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada mantan istri. Dan seterusnya aturan-aturan hukum itu, tetapi dalam prakteknya eksekusi ini sangat sulit. Karena sebenarnya maksudnya saya belum pernah membaca misalnya amar putusan pengadilan itu yang kemudian memerintahkan bendahara gaji pada lembaga di mana suami PNS itu bekerja untuk memotong sepertiga gaji untuk anaknya, sepertiga gaji untuk istrinya itu. Kelihatannya saya belum pernah membaca itu. Dan kalaupun ada putusan mungkin eksekusinya yang sulit. Tidak bisa kemudian secara langsung pengadilan memerintahkan bendahara gaji istri sepertiga untuk untuk anak-anak itu. Itu nanti mungkin bisa didiskusikan dengan Bu Hakim nanti yang kedua.
Yang terakhir, ini kebetulan kemarin saya menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang kebetulan itu meneliti tentang ada satu kasus di Pengadilan Agama Demak. Sebenarnya itu kasus perceraian, tetapi di salah satu permohonan penggugat itu dia memohon hak asuh anak. Cuman karena dalam kenyataannya itu ini ada yang menarik ini. Di penggugat dan tergugat itu ketika menikah itu anaknya sudah lahir. Di penggugat dan tergugat itu mempunyai seorang anak, tetapi anaknya itu sudah lahir sebelum mereka menikah. Sehingga di akte kelahiran itu hanya dihubungkan, dinasabkan dengan ibunya. Tetapi ketika anak lahir, sampai kasus ini diajukan ke pengadilan, itu yang mengasuh adalah si ayah, ayah biologis itu. Yang mengasuh itu si ayah. Di gugatan ini penggugat menggugat agar hak asuhnya itu jatuh pada penggugat, pada si. Tetapi oleh pengadilan, gugatan itu ditolak. Di gugatan penggugat itu ditolak dengan alasan bahwa selama ini pihak ibu penggugat atau pihak ayah tergugat. Nah, ini didasarkan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Yang pada prinsipnya bahwa yang dipentingkan adalah yang terbaik untuk anak. Ini satu kasus yang menarik. Padahal tadi itu anak itu lahir sebelum pernikahan, di akte kelahiran itu hanya dinasabkan kepada ibunya, tapi ketika lahir yang mengasuh itu ayahnya, ayah biologisnya. Kemudian ketika si ibu minta hak asuh itu ditolak oleh pengadilan agama dengan alasan bahwa selama ini yang mengasuh si anak itu ayahnya. Ini kasus yang menarik, ini nanti bisa didiskusikan. Mohon maaf Pak Aris, waktunya sudah habis. Oke, ini kita merampung Bu Niku. Tadi itu yang terakhir kasus. Itu menarik, nanti kita bahas ini di putusan pengadilan agama tentang hak asuh anak. Terima kasih. Oke, nanti bisa kita lanjutkan sharing, diskusi. Terima kasih Bu Lina, moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Aris Naim atas sharing informasi dan juga teori terkait dengan hak asuh anak atau hadonah. Yang saya yakin ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua audiens yang mengikuti webinar pada siang hari ini. Yang selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh beliau Ibu Hajah Andriani SAG. Beliau adalah Ketua Pengadilan Agama Bengkayang di Pulau Kalimantan. Saya bacakan kurikulum beliau. Beliau lahir di Merapi tanggal 27 Juni 1972. Pendidikan terakhir beliau sedang menempuh program magister di program studi di Pasca Sarjana, program studi ekonomi syariah di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Jabatan yang pernah beliau ampuh, beliau pernah menjadi Hakim Pengadilan Agama di Tahuna, Manado, kemudian Hakim di Pengadilan Agama Sanggau,
juga selanjutnya dari Hakim Pengadilan Agama Mempawah, dan sebelum yang sekarang adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkayang, dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Bengkayang. Beliau akan berbagi pengalaman dan juga best practice serta keputusan-keputusan dan perkara-perkara yang pernah beliau tangani kaitannya dengan hadonah atau kuasa asuh anak, tadi disampaikan Pak Aris Naim, atau hak asuh dan juga perwalian, kaitannya dengan perkara-perkara yang pernah diajukan di pengadilan agama. Untuk selanjutnya saya serahkan waktu kepada Ibu Haja Andriani SHG. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon maaf Ibu, videonya bisa ditampilkan. Sudah nggih? Sampun. Nggih. Silakan Bu Andriani, waktu sepenuhnya saya serahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Syariah YIN Kudus, yang saya hormati Bapak pembicara pertama Pak Haris, para peserta Zoom meeting pada siang hari ini menuju sore. Pada kesempatan ini saya dengan para akademisi, ya, karena saya sudah lama tidak di kampus. Jadi kan dulu S1-nya alumni Jogja, UIN Jogja. Jadi alhamdulillah saya pernah ke Kudus, ya, ke Demak. ada teman ya di Semarang, banyak teman juga karena dulu aliyahnya kebetulan di Solo, ya, Al-Mu'ayyad Solo. Gitu. Jadi kalau ngomong bahasa Jawa insya Allah masih ngerti saya. Alhamdulillah masih ingat Jawa ya Bu ya. Ya, pertama ke Jawa memang di Jawa Timur, ya, Bangil, Jawa Timur. Insya Allah sudah 10 tahun. Baik, pada kesempatan ini kita sharing, ya, berbagi pengalaman antara teori dan praktek, ya. Masalah hadonah anak memang cukup banyak aturan yang harus menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Karena anak ini unik, ya, karena istilahnya bukan benda, ya, orang gitu. Jadi kalau sudah berhubungan orang, aturan secara tertulis, ya, baik di undang-undang, di macam-macam, itu kadang sulit untuk diterapkan. Makanya hakim harus berijtihad dengan prinsip yang terbaik bagi anak. Jadi keywordnya hak asuh ini akan diserahkan dengan mempertimbangkan apa yang terbaik untuk anak itu. Baik secara apa yang disampaikan Pak Haris tadi, misalnya secara kasih sayang, fisikis, materi, ya, terus perwaliannya sampai kepada siapa yang berhak gitu, ya, untuk mengasuh atau memeliharanya. Itu yang istilahnya yang menjadi pertimbangan bahwa kita akan melihat dari segala aspek apa yang terbaik dan untuk anak. Baik Bapak Ibu semua, apa yang disampaikan pemateri pertama tadi, saya pernah menangani kasus, ya. Memang dalam perceraian, akibat perceraian yang pertama adalah anak. Nah, kita sering menasehati para pihak bahwa
tidak ada mantan anak, ya. Yang ada tidak ada mantan anak atau mantan orang tua, itu tidak ada. Jadi siapa yang berhak, kita akan memeriksa dengan pembuktian apa yang terbaik bagi anak. Suatu contoh di dalam KHI itu kan anak yang belum memayis atau 12 tahun ya, yang apa istilahnya masih 12 tahun itu memang diatur menjadi hak ibunya. Tetapi dalam daftaran praktek itu tidak bisa diterapkan secara mutlak. Kenapa? Saya pernah ya mengeksekusi anak, anaknya itu baru 8 tahun, belum memayis. Kalau kita saklek dengan aturan undang-undang, itu menjadi hak ibu. Tetapi ketika kami panggil anaknya, ya ini akan menjadi apa istilahnya terobosan. Kami panggil anaknya yang masih berusia 8 tahun, ternyata anak itu lebih memilih bapaknya dan tidak mau dengan ibunya, padahal yang minta tadi ibunya. Secara teori kan harusnya ke ibu, tetapi saya punya inisiatif bahwa anak harus ditanya walaupun dia istilahnya belum memayis. Nah, gitu. Itu termasuk penyimpangan begitu. Nah, jadi ketika anak menyatakan dia akan ikut bapaknya, kita akan mempertimbangkan itu yang terbaik untuk anak begitu. Jadi tidak mesti ke ibunya. Nah, itu contoh kasus yang pernah kami. Selanjutnya mungkin nanti saya poin-poinnya saja. Kalau lebih menarik nanti kita tanya jawab ya. Mungkin tanya jawab mungkin lebih ini. Itu salah satu contoh tadi. Juga pernah ada kasus pengasuhan anak itu ibunya tidak ada, tapi yang menuntut hak asuh adalah bapaknya. Ibunya yang meninggal ya, ibunya meninggal. Ini bukan bercerai, meninggal. Yang menuntut hak asuh adalah ayah. Tetapi anak tersebut dipelihara oleh nenek, ya, nenek dan kakeknya, itu. Nah, ketika kita pertimbangkan, ya, putusan itu kita tolak karena apa? Karena memang dalam KHI yang lebih berhak itu ya apa istilahnya yang mengasuh anak itu yang kan ibu. Ketika ibu meninggal ya itu bukan otomatis ke bapak ya. Tetapi yang lebih diprioritaskan adalah perempuan dari garis ibu. Jadi di KHI diatur bahwa yang lebih berhak pertama adalah neneknya. Kalau misalnya neneknya tidak ada, itu akan bibinya dari ibu, ya. Jadi keluarga perempuan dari ibu itu yang mengasuh. Nah, perkara itu kami tolak. Ditambah lagi pembuktiannya bahwa ayah ini sudah menikah dengan perempuan lain yang perempuan itu mu'alaf. Jadi mu'alaf dan lingkungan di tempat ayahnya juga kurang baik ya, kurang baik karena ayahnya punya usaha PlayStation ya, game gitu, main-main itu. Terus ya itu menjadi pertimbangan kami bahwa neneknya lebih berhak untuk mengasuh karena dari ibunya meninggal, neneklah yang memelihara anak tersebut. Ini di kasus yang lain. Nah, kalau memang perceraian, kembali lagi ke perceraian, memang ayah itu punya hak ya untuk memelihara atau mengasuh anaknya ketika ibunya tidak memenuhi syarat ya. Tidak memenuhi syarat untuk mengasuh anaknya. Misalnya ibunya pemabuk, misalnya kan, misalnya
akhlaknya tidak bagus, misalnya pekerjaannya atau lingkungannya tidak bagus, itu bisa menjadi hak anak. Nah, dalam aturan di Mahkamah Agung bahwa siapapun yang mendapat hak asuh, ya, misalnya amarnya menyatakan bahwa hak asuh kepada halo. Jadi ketika salah satu istri atau suami yang menjadi pemegang hak asuh harus, ya, ini aturan SEMA terbaru, SEMA Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017, bahwa ketika yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh harus ditambah amarnya yang menyatakan yang pemegang hadona harus memberi akses kepada yang tidak memegang hadona itu untuk menjenguk, mengajak berjalan, ya istilah memberi perhatian dan memberi kasih sayang. Jadi tidak boleh dilarang, gitu ya. Merasa menang tadi apa bapaknya tidak boleh ketemu, ditutup aksesnya untuk ketemu dengan anak. Nah, itu tidak bisa dilakukan karena ketika pemegang hak asuh melakukan itu akan bisa yang tidak memegang hak asuh bisa menggugat, ya, mengajukan gugatan sebagai pemegang hak asuh dengan alasan bahwa ibunya atau yang pemegang hak asuh tadi tidak memberi akses kepada misalnya bapaknya untuk bertemu dengan anaknya. Nah, jadi siapapun yang memegang hak asuh itu lawannya bisa mengontrol. Ketika anak itu dilihat perkembangannya tidak baik, terus anak itu tidak sejahtera, tidak sehat dengan ibunya, bapaknya bisa mengajukan gugatan pembatalan hak asuh, ya, pembatalan hadona. Jadi jangan takut begitu karena ada hak gitu. Jadi itu semua itu memang dilakukan untuk kebaikan anak, ya, yang terbaik anak. Jika siapa yang terdekat dengan anak tadi tidak memenuhi syarat untuk memelihara, menjamin kesejahteraan anak, bisa kita alihkan bahwa anak tidak diasuh oleh mantan ibu atau bapaknya atau keluarga dari ibunya, bisa dengan orang lain misalnya atau panti pesantren atau panti asuhan yang anak itu terjamin di situ gitu. Enjoy begitu. Tuh. Itu satu lagi. Mungkin yang tanggapi lagi tadi ada Pak Haris ada menyampaikan surat edaran tadi Pak, ya, masalah sekarang pengadilan tidak boleh, ya. Hakim tidak boleh secara ex officio menetapkan hak asuh maupun nafkah anak tanpa permintaan para pihak. Jadi itu. Jadi hakim tidak boleh, apalagi misalnya kita memerintahkan pada bendahara atau siapa instansi untuk memotong sekian persen dari gaji, itu tidak boleh, Pak. Karena itu sudah di luar pihak, di luar pihak. Jadi SE itu sudah dinasakh, ya, tidak dipakai lagi sekarang. Ya, jadi SEMA Mahkamah Agung yang terbaru itu bahwa hak asuh maupun nafkah anak itu harus diminta oleh para pihak. Tidak boleh ex officio hakim. Ya. Yang boleh ex officio itu hakim hanya mut'ah, idah, atau nafkah madiyah, nafkah lampau. Tuh. Jadi memang ada perkembangan-perkembangan dalam dataran praktek menyikapi yang terjadi di masyarakat. Mungkin yang dapat saya sampaikan itu tadi ada masalah ya Pak, ya, harta anak itu mungkin sudah agak beda karena itu nanti di perwalian. Jadi syarat-syarat wali itu nanti banyak, ya, di KHI sudah banyak diatur.
Ya, saya tambahkan lagi bahwa pertimbangan sekarang kita tidak hanya KHI, tidak hanya SMA, tetapi kita juga mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, terus ratifikasi ya secara internasional, apa-apa yang ya yang itu saya bilang fokus intinya adalah mana yang terbaik untuk anak, ya, secara fisikis, secara materi, secara lingkungan, di mana anak itu berada. Nah, mungkin itu Mbak Lina pengantar dari Ibu, ya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Haja Andriani SAG yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Nah, selanjutnya mohon maaf menyampaikan pengalaman, berbagi pengalaman selama menjadi hakim dalam hal penanganan perkara hak asuh anak. Nah, saya persilakan kepada para peserta untuk menyampaikan pertanyaan, bisa melalui chat atau kita masih ada waktu bisa langsung. Saya lihat apakah sudah ada yang silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung bisa klik angkat tangan atau raise hand. Tadi sudah ada satu yang raise hand. Mbak, tadi ada Mbak apa tadi? Oh, Mbak Jadi atau tadi ada Mbak Wiwi. Tadi ada raise hand. Mbak Wiwi, apakah Jadi akan menyampaikan pertanyaan? Mbak Wiwi atau Ibu Wiwi, nggih? Ya. Oke, mungkin belum ada. Oh ya, ini ada pertanyaan di chat, Bu. Ya. Saya bacakan pertanyaannya adalah nanti bisa ditanggapi oleh Bu Haja Andriani ataupun Pak Haris Naim. Pertanyaannya, apakah perbedaan antara hukum yang berlaku dengan aplikasi di masyarakat tentang hak asuh dari suatu perceraian? Adakah perbedaan antara hukum yang berlaku dengan bagaimana aplikasinya di masyarakat kaitannya dengan hak asuh anak? Bagaimana jika seorang ibu lebih memilih berkarir atau memiliki cacat fisik, berbeda agama atau berbeda kewarganegaraan? Apakah kemudian ada perbedaan gitu? Bagaimana kemudian hakim di pengadilan agama itu mengambil keputusan dalam kasus-kasus seperti itu, misalkan ibu berbeda agama, kemudian memiliki cacat fisik, atau ternyata ibunya lebih memilih berkarir atau ibunya adalah seorang wanita karir. Adakah pertimbangan-pertimbangan hakim terkait dengan hal-hal tersebut? Bagaimana pertimbangan hakim dalam pengasuhan anak? Monggo silakan direspon Bu Andriani. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, apa yang ditanya ini juga menjadi pertimbangan ya dalam suatu putusan bahwa ketika tadi ya ibunya misalnya cacat fisik ya itu akan kita periksa dengan pembuktian di pengadilan, apakah ibunya cacat fisik masih bisa enggak mengasuh anaknya, atau ada namanya pengasuh pendamping, ya. Nah, misalnya walaupun ibunya cacat, tetapi ibunya tinggal dengan neneknya, ya, neneknya atau ibunya ibu itu, dan neneknya itu masih apa istilah layak, itu masih layak untuk mengasuh cucunya, itu bisa menjadi pertimbangan tetap dengan ibunya begitu. Nah, itu akan kita lihat begitu. Semua muaranya ke kesejahteraan anak gitu, terjaminnya pemeliharaan anak. Nah, kalau soal biaya, biasanya orang bercerai itu kadang-kadang yang minta anak itu tidak langsung berbarengan dengan minta nafkah anak.
Walaupun itu ada haknya. Yang penting dia dapat pemeliharaan saja. Misalnya bapaknya enggak mau ngasih biaya, terserahlah gitu. Yang penting anaknya dengan ibunya misalnya. Jadi tidak mesti dia tuntutannya itu hak asuh dengan nafkah, tidak mesti. Banyaknya ya udah terserahlah mau ngasih syukur, enggak ngasih terserah begitu. Asal anaknya bisa dengan ibunya misalnya. Nah, jadi catat fisik pun tidak serta-merta menghalangi ibu untuk memelihara anaknya. Kalau ada pengasuh pendamping yang bisa begitu, yang bisa membantu ibunya tadi. Nah, termasuk juga ibunya yang berkarir itu, ya. Ibunya yang berkarir, kalau ibunya mampu menyediakan pengasuh yang membuat anak lebih sejahtera, lebih istilahnya aman, ya. Kenapa tidak begitu? Tetap kita prioritaskan ke ibunya dulu, kecuali ibunya tidak memenuhi syarat, gitu. Tidak memenuhi syarat. Nah, jadi memang pemeriksaannya dengan pembuktiannya harus secara komprehensif begitu. Tidak bisa satu-satu saja begitu, karena dilihat dari segala sisi, termasuk juga dengan agama. Ya, memang kalau kita bicara vulgar, hati-hati karena sensitif ya, masalah agama ini sensitif. Apalagi kami di Bengkayang ini termasuk muslimnya termasuk minoritas, ya, minoritas. Kalau kita membuat putusan terlalu frontal menampakkan ras agama, itu hati-hati nanti digugat oleh para pihak gitu. Memang dalam pertimbangannya nanti kita jelaskan yang mengasuh anak ini akidahnya apa, gitu ya. Ketika dia sudah berbeda, salah satunya murtad, ya, kita akan pertimbangkan yang lebih utama adalah yang seakidah, ya. Dalam ratifikasi internasional kan juga begitu, termasuk beda warga negara. Yang lebih diutamakan adalah yang sewarga negara kan daripada yang berbeda warga negara. Jadi ada yang istilahnya tingkat prioritasnya di mana begitu. Tuh. Nah, jadi tetap kita melihat itu, apalagi kita menjaga keberlangsungan akidah anak. Tetapi ada kasus memang di Bengkayang ini apa istilahnya, anak itu ya tetap ikut ibunya yang murtad, ya murtad karena bapaknya yang muslim tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Jadi ditinggal saja begitu ibu dan anaknya. Padahal ibunya sudah murtad. Nah, pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan akidah anak karena ibunya menyatakan dia sudah balik lagi ke agama asal dan anaknya disekolahkan dengan identitas agamanya selain Islam begitu. Ya, mungkin ya itu yang dapat saya tanggapi dari masalah ya karir, cacat fisik, terus termasuk perbedaan agama dan warga negara. Jadi kita tetap pertimbangkan yang terbaik untuk anak ya, tetap itu. Ya, terima kasih Bu Haja Andriani. Ada pertanyaan lagi Bu, ini dari Fendi Prabowo di RSUD Talisayan, Kalimantan Timur. Pertanyaannya bagaimana mekanisme penentuan hak asuh anak jika orang tuanya itu menikah siri atau di bawah tangan? Oh iya. Ya itu kalau berebut ya kita suruh musyawarah saja karena tidak ada legal standing untuk mengajukan ke pengadilan, termasuk tadi ya skripsi yang disampaikan Pak Naim itu sepertinya tidak ada legal standingnya untuk menuntut begitu, karena anaknya di luar pernikahan ya. Ya. Tadi apalagi ya harus ada legal standingnya bahwa dia adalah orang tuanya yang sah begitu. Anak siapa nanti dituntut oleh siapa kan? Ada ini mohon maaf, kalau tidak salah itu kan ada ini ya kalau di pengadilan ada pengakuan anak atau seperti apa kalau misalkan untuk ini orang tuanya sudah terlanjur menikah siri kemudian mereka ingin
mendapatkan hak asuh anak secara legal, itu apakah harus ada prosedur, harus isbat nikah dulu atau seperti apa ya? Kalau bisa. Iya ya. Ya, kalau untuk status anak yang demikian itu memang ada perkara yang namanya isbat untuk cerai ya. Isbat untuk cerai. Ketika isbatnya dikabulkan, berarti anaknya menjadi anak sah, ya. Anaknya yang menjadi anak sah dan orang tuanya bercerai. Tetapi ketika isbatnya tidak dikabulkan, dalam arti nikahnya tidak sah, tidak memenuhi syarat dan rukun, maka nanti memang ada alternatif perkara yang bisa diajukan adalah asal usul anak. Ya. Jadi asal usul anak itu bisa diajukan, kita mempertimbangkan bahwa dia memang benar-benar anak biologis antara penggugat dan tergugat, gitu. Antara penggugat dan tergugat. Itu ada untuk istilahnya apa istilah, anak punya hak ya, hak untuk diakui di mata hukum begitu. Ya, ada perkaranya asal usul anak. Ini jalan keluarnya. Iya, perkara asal usul anak ini nanti untuk mereka yang pernikahannya tidak diakui negara gitu. Ya, tidak diakui negara bisa. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Saya persilakan kepada para peserta, kita masih ada waktu. Kalau misalkan ingin menyampaikan pertanyaan, silakan klik gambar tangan atau raise hand. Nanti akan kita buka supaya bisa menyampaikan pertanyaannya kepada baik kepada Ibu Haja Andriani SAG maupun kepada Pak Haris Naim SAG MHum. Sebelum itu kaitannya dengan hak asuh anak, Ibu, bagaimana dengan karena Ibu ini bertugas di pengadilan agama di lingkungan yang Muslim adalah minoritas, bagaimana penerimaan masyarakat jika hak asuh anak itu dari perkawinan orang tua yang kemudian salah satunya tidak muslim gitu ya. Jadi tadinya muslim kemudian berubah menjadi murtad misalkan seperti itu, tapi kemudian hak asuh diserahkan kepada keluarga yang non muslim tadi. Bagaimana tanggapan masyarakat yang muslim kaitannya dengan itu? Keluarga yang muslim, kalau misalkan tadi Ibu sampaikan ada yang karena orang tuanya, ayahnya itu tidak bertanggung jawab gitu misalkan, kemudian diserahkan kepada ibu yang non muslim gitu. Nah, bagaimana respon keluarga yang muslim dengan sistem seperti itu? Ya, yang apa istilahnya, yang kurang bagus ya dari kita itu hanya bisa istilahnya memualafkan orang karena kepentingan menikah begitu. Tetapi yang istilahnya Islamnya sendiri sebenarnya tidak dijalankan gitu sebagai Islam. Jadi sering istrinya itu mengadu itu bahwa dia tidak pernah diajari agama oleh suaminya. Jangankan mengajarkan istrinya, suaminya sendiri tidak menjalankan agama, tidak sholat, tidak mengaji, mabuk-mabuk misalnya. Karena lingkungan sini kan juga istilahnya banyak ya, minuman keras itu biasa ya karena mereka. Jadi orang Islam pun banyak terpengaruh dengan lingkungan itu, judi misalnya macam-macam. Nah, ketika perilaku seperti itu kita juga tidak bisa berbuat banyak, dan keluarga dari yang misalnya suaminya yang Islam juga tidak bisa berbuat banyak karena anak memang dipelihara oleh ibu begitu. Senyatanya ibu yang selama ini bertanggung jawab. Jadi ya kita tetap memprioritaskan bahwa ya itu mungkin yang terbaik bagi anaknya begitu. Karena bapaknya atau keluarga bapaknya tidak peduli dengan anak tersebut. Jadi ya biasanya ya dibiarkan begitu ya. Cuma kita sebagai sesama Islam merasa kasihan dengan anaknya. Kenapa kita tidak bisa menarik anak itu biar tetap akidahnya Islam begitu. Mungkin itu. Ya, ada tantangan tersendiri di kalangan masyarakat yang lebih plural gitu ya. Kalau kami di Jawa gitu kan kita mayoritas Muslim, jadi
situasi dan kondisinya berbeda dari di Bengkayang yang Muslim adalah minoritas. Iya. Ini ada pertanyaan lagi Ibu dari Ibu Indri Hadisiswati. Bagaimana pemenuhan hak asuh anak jika salah satu dari orang tua yang bercerai itu menjadi tenaga kerja di luar negeri. Jadi mungkin dalam proses perceraiannya itu menggunakan perwakilan mungkin atau dengan menggunakan tanpa kehadiran salah satu pihak yang sedang di luar negeri. Gimana ini Bu? Yang mau minta hak asuh yang mana, yang di luar negeri apa di Indonesia? Ibunya ya, ibunya yang TKI ya, ibunya TKI. Iya. Anaknya di mana ini? Itu ya ada di anaknya diasuh keluarga lain nenek ya, keluarga nenek. Oh iya, anaknya diasuh keluarga lain atau nenek. Oh iya. Ini yang minta asuh dia, ibu ini TKI-nya. Bapaknya sepertinya begitu ini. Ayah. Kalau anak itu posisinya di dia, walaupun dengan neneknya, kan berarti kan nenek ibunya TKI ini kan? Iya. Sebenarnya tidak usah diminta lagi. Secara de facto, anak itu kan sudah dikuasai oleh dia. Kecuali ada tuntutan dari suami, ya. Kecuali ada tuntutan dari suami untuk mengasuh dengan alasan itu diasuh oleh nenek, bukan oleh penggugat, ya, bukan oleh ibunya begitu. Ya. Kalau tidak ada istilahnya tidak dipersoalkan oleh bapaknya, ya tidak usah dituntut, secara otomatis dia sudah berada di ibu kan, dengan diasuh oleh non neneknya gitu. Nah, kecuali ada tuntutan, baru dia mempertahankan itu. Nah, makanya nanti kita tetap mempertimbangkan pembuktiannya. Apakah dengan nenek itu dia sejahtera, kan? Ayahnya bekerja sebagai apa misalnya? Ibunya bisa mensuplai dengan kesejahteraan materi. Secara kasih sayang neneknya bisa memberi kasih sayang terhadap cucunya misalnya. Nah, lebih kuat itu daripada dengan ayahnya. Jika ayahnya juga tidak dekat dengan anak itu, terus tidak secara ekonomi juga ayahnya tidak mampu misalnya kan. Nah, jadi tidak bisa juga gitu. Nah, itu namanya nanti pengasuh pendamping ya. Jadi memang pokoknya ibunya, tapi disubstitusikan kepada neneknya begitu. Oh iya. Ini Bu, kaitannya dengan hak asuh ini, adakah batas waktu? Misalkan ketika perceraian itu kedua belah pihak tidak mempermasalahkan tentang hak asuh, tapi rentang beberapa waktu kemudian salah satu pihak merasa haknya untuk mengunjungi anak misalkan itu terabaikan, terhalang itu. Apakah ada jangka waktu ketika mereka bisa mengajukan gugatan hak asuh? Tidak ada jangka waktu. Kapanpun yang merasa ingin melihat anaknya terabaikan, pihak yang lain bisa menuntut hak asuh. Tidak mesti perkaranya dengan perceraian, dan itu bisa diajukan secara tersendiri. Jadi sampai kapanpun, walaupun anak sebelum mumais maupun setelah mumais. Kalau sebelum mumais, aturannya kan hak ibu ya. Ya, tetapi tetap kita tanya si anak. Ya, yang saya katakan tadi, tidak bisa kita berpatokan udahlah karena ini belum mumais otomatislah ke ibunya, tidak bisa juga. Karena ada paksanya, ada kasus bahwa anak umur 8 tahun pun bisa memilih bapaknya begitu daripada ibunya gitu. Jadi umur itu tidak mutlak mumais dengan kalau setelah mumais bisa di atas 12 tahun otomatis kan anak akan ditanya, ya, anak akan ditanya ikut siapa. Nah, tetapi sebelum mumais pun saya mengambil terobosan bisa tetap untuk menguatkan pertimbangan hakim, anak tetap ditanya. Kalau anak sudah bisa memilih, gitu. Tidak bisa kita abaikan misalnya ketika anak belum mumais sudah tidak usah dipanggil ke pengadilan misalnya. Tidak bisa juga. Tetap kami untuk kehati-hatian kita harus cek
si anak, benar enggak dia pengennya ikut siapa, dengan alasan apa misalnya. Karena dia sudah bisa bicara, sudah bisa menentukan, sudah bisa berpendapat. Mungkin itu. Kalau ini Bu, kaitannya dengan pertanyaan pemeriksaan terhadap anak, apakah mau ikut ayahnya atau ibunya, itu bisa diceritakan Bu bagaimana proses pertanyaan itu. Saya misalkan apakah itu anak dihadirkan di persidangan atau ditanya di ruang yang berbeda misalkan, atau seperti apa? Ya, untuk aturannya memang kalau kita berhubungan dengan anak, ya apalagi sekarang ada istilahnya ada ya terkait perubahan usia dispensasi nikah itu ya, yang sama-sama 19 tahun memang. Jadi perkara dispensasi nikah itu pun berbeda pemeriksaannya dengan hakim tunggal dan tidak boleh pakai toga. Ya, jadi termasuk juga hak asuh itu. Kalau ada gugatan hak asuh, kita meriksanya pakai baju biasa saja. Jadi santai. Jangan dibuat anak itu kalau hakimnya pakai toga, ngeri kan? Belum ngomong dia sudah takut masuk ruang sidang. Secara fisikis dia sudah ngeri kan? Saya mau diapain itunya. Jadi memang spiritnya sekarang itu kita supaya lebih dekat dengan anak. Kita bertanya santai aja, pakaian kita biasa, tidak usah di ruang baik. Enaknya tinggal dengan siapa, misalnya sekolah dengan siapa, siapa yang sering memperhatikan dia gitu. Jadi bahasanya bahasa yang cerita-cerita saja, begitu, cerita-cerita saja, yang nanti dia anak akan menyatakan dia cenderungnya kemana, begitu, cenderungnya kemana gitu. Ya, itu untuk semua anak sampai usia mumayiz atau sampai 18 tahun yang pemeriksaannya tersendiri itu? Sampai 18 tahun. 18 tahun itu dianggap masih belum dewasa kan? Iya. Ya, standar dewasanya menurut yang terbaru kan itu 18 tahun ya. Kalau sudah lebih 18 tahun baru kita bisa menganggap dia bukan anak lagi begitu. Yang dianggap anak begitu. Jadi ada perlakuan khusus untuk pemeriksaan anak. Iya. Ini ada satu pertanyaan lagi Bu, sepertinya dari Ina Fauzi, terkait hak asuh anak korban perceraian dan melakukan pernikahan anak. Apakah hal tersebut sering ditemukan secara misalkan apakah hak asuh anak korban perceraian dan melakukan pernikahan anak apakah misalkan anak perceraian itu apakah mereka yang bercerai itu banyak yang kemudian pada awalnya adalah pelaku pernikahan anak gitu. Misalkan kan ada asumsi bahwa data penelitian menunjukkan bahwa pernikahan anak itu cenderungnya nanti ujungnya ke perceraian gitu kan. Apakah itu juga yang terjadi di Pengadilan Agama Bengkayang misalkan? Ya, sepertinya seperti itu. Karena anak-anak yang mengajukan dispensasi nikah, ya istilahnya nikah di bawah umur, itu pernikahannya rentan untuk bercerai. Ya. Baik karena ada kecelakaan atau accident ya, maupun yang tidak kecelakaan. Jadi pernah kami mengabulkan dispensasi nikah, dia tidak kecelakaan ya, maksudnya belum hamil gitu. Tetapi dia menyatakan dirinya dengan pembuktian bahwa dia sudah mampu untuk menikah, badannya sudah besar misalnya, terus sudah bekerja begitu ya. Tetapi itu juga tidak menjamin karena ternyata kedewasaan itu juga penting begitu. Akhirnya juga yang sudah kita izinkan begitu pun tidak lama kemudian datang lagi ngajukan apa, cerai gitu. Ya, apalagi yang accident ya. Accident itu kan lebih banyak keterpaksaannya kan sebagai tanggung jawab ya. Banyak kasus juga yang setelah nikah itu hanya formal. Jadi bisa dikatakan ya bahasa kami guyonan itu qabla dukhul
ya. Karena dukhulnya sebelum nikah, setelah nikah dia tidak bersama lagi. habis ijab qabul langsung pisah begitu. Ada ini qabla dukhul apa ba'da dukhul. jadi banyak kasus gitu ya. Jadi hanya nikahnya formalitas saja untuk mengikat anak supaya menjadi anak sah begitu. Tetapi itu sangat rapuh ya untuk keutuhan rumah tangga. Jadi kasusnya ini ya Bu ya, pernikahan anak itu memang cenderung rentan untuk perceraian, ya cenderung. Kalau ini Bu bisa diceritakan sedikit persentase penyebab pernikahan anaknya lebih kepada karena sudah terlanjur accident tadi kalau menurut ya seperti kata Ibu atau yang lain di luar topik sebenarnya. Iya. Untuk data sementara memang mayoritas accident. Ya, mayoritas accident dan dia masih sekolah begitu. Dan sebenarnya sekarang kan kalau pendidikan anak-anak yang sudah menikah sebenarnya juga tetap berhak untuk sekolah ya. Aturan kependidikan kan tetap bisa bersekolah, tapi kebanyakan sudah malu gitu. Jadi ketika dia tahu sudah accident, udah dan enggak sekolah lagi katanya. Saya bilang enggak apa-apa kan sekolah, saya bilang malu Bu katanya Mbak, misalnya apalagi kelihatan hamil. Nanti aja sekolahnya, saya bilang nanti setelah lahir anak sekolah lagi. Sekolah lagi. Ini ada satu pertanyaan Bu yang di chat secara privat ke saya. Jadi kaitannya dengan sekarang kan lagi musimnya pandemi COVID-19, kemudian karena pandemi ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan bagaimana kemudian pengadilan agama menentukan hak asuh anak jika kedua orang tuanya ini sama-sama terkena dampak dari pandemi secara ekonomi. Jadi merasa sama-sama tidak mampu menanggung nafkah si anak. Berikan sama orang yang mampu. Cari orang tua asuh. Ini hakim-hakim, dosen-dosen bisa banyak jadi orang tua asuh. Pegawai negeri lah ya yang punya penghasilan. Iya. Sudah ini Bu, banyakkah yang kemudian mengajukan perceraian selama pandemi? Apakah ini kemudian juga berdampak pada kasus perceraian, peningkatan kasus perceraian karena pandemi ini? Ya kayaknya ada juga gejalanya seperti itu. Ada beberapa perkara yang masuk. Kenapa katanya sudah tidak ada penghasilan, warung ditutup katanya kan tidak ada yang beli kan. Akhirnya kalau yang tidak sabar ya pengennya bercerai gitu kan. Saya bilang ini nih lagi kita nih semuanya dicoba siapa yang mampu bertahan ya, coba secara ekonomi kan, ya ini semua diuji nih harus sabar, harus sabar. Iya, ada gejala seperti itu sepertinya. Ya. Ada pengaruh gitu ya, pengaruh pada tingkat perceraian. Iya, meningkat. Apalagi beberapa bulan kan pengadilan agama sempat tidak menerima perkara ya. Ketika dibuka, banyak rupanya orang tidak sabar lagi. Cepatlah buka katanya mau masukkan perkara ini. Waduh, jadi nambah gitu anunya. Tingkat jumlah perkara yang ditangani per bulan ya. Pokoknya akhir ya karena kita sudah hampir jam 3. Jadi ada satu pertanyaan Ibu di chat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa produk putusan itu bersifat legal. Nah, bagaimana hakim melihat yang cenderung menimbulkan konflik? Nah, apakah ada pendekatan yang dipakai oleh hakim dalam rangka menetapkan hak asuh anak kaitannya dengan kesejahteraan anak itu sendiri, dari pendekatan sosial, psikologis misalkan, apakah itu sudah dipakai oleh hakim atau jika sudah bagaimana cara pendekatan itu dipakai oleh hakim supaya keputusannya itu tidak
tidak hanya secara legal formal tapi juga berimbas pada kesejahteraan anak yang menjadi tujuan utama dari keputusan itu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ya yang pertama kita lihat kemampuan ekonomi orang tua ya, atau istilahnya ekonomi ibu atau bapaknya begitu. Itu kita lihat. Setelah itu kan misalnya ibunya tidak kurang mampu lah istilahnya, tidak ada pekerjaan tetap, terus bapaknya yang mampu, kan nanti kita apa istilahnya ibunya bisa untuk meminta nafkah anak. Nah, nafkah anak itu ya, ketika sudah ditetapkan dalam putusan itu ibunya berhak untuk ketika diabaikan oleh bapak bisa mengajukan eksekusi ya, eksekusi terhadap nafkah anak. Misalnya berapa tahun nih lapor nih, ini bapaknya tidak pernah ngasih kan, ditetapkan misalnya 2 juta sebulan misalnya. Nah, itu dia nanti bisa dituntut setahun kali aja 2 juta kali 12 bulan itu bisa dituntut eksekusi, bisa dieksekusi ketika bapaknya lalai begitu. Nah, tetap kita pertimbangan siapa yang bisa menjamin kesejahteraan anak, tetapi tidak mesti yang bisa menjamin dia harus mengasuh, kan tidak mesti, kan? Begitu. Nah, kalau pengasuhannya lebih baik ke ibu misalnya, ibunya tidak bermasalah, akhlaknya bagus, macam. Nah, bapak kan bisa punya kewajiban untuk menafkahi. Dan dalam punya kewajiban menafkahi anak. Tetapi kalau bapak tidak mampu, maka ibu bisa membantu ya untuk menafkahi anak begitu. Nah, jadi siapa yang dilihat mampu, nah bisa itu sebagai pemegang asuh. Tetapi tidak mutlak harus sama karena bisa dibebankan kepada yang mampu walaupun dia tidak kerja atau kerjanya jauh, terus orang tua atau saudara pun tidak bisa mengasuh anaknya, ya bagaimana kita mau tetapkan ke bapaknya misalnya kan? Tidak bisa. Jadi tetap harus dilihat dari segala aspek ya, segala aspek. Nanti kemungkinan anak itu lebih aman, lebih sejahtera tinggal di mana. Bisa dengan ibu, bisa dengan bapak, atau dengan pengasuh pendamping, atau tidak dua-duanya. Nah, di undang-undang perlindungan orang lain atau ke yayasan atau ke pesantren ketika bapak dan ibunya dianggap tidak layak, ya baik ekonomi maupun akhlaknya untuk memelihara anak. Ya itu bisa alternatifnya lebih jauh itu. Jadi jangan mentang-mentang ibunya yang hamil, bapaknya yang itu istilahnya apa biologisnya, terus dia punya hak mutlak, tidak kan? Tidak. Kita bisa alihkan ke lain begitu. Nah, jadi yang lebih dekat istilahnya yang lebih dekat dengan muaranya mana anak lebih aman dan sejahtera begitu. Aman sejahtera gitu. Di apa istilahnya di proses perkembangan itu. Mungkin jelas ya. Iya. Terima kasih Bu Haja Andriani. Sangat jelas sekali. Kami sangat beruntung bisa mendapatkan sharing pengalaman karena kalau selama ini di kampus itu yang ada kan hanya teori dan sebagainya, tapi Bu Haja Andriani SAG yang ketemu langsung dengan perkara di lapangan. Sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Ibu Haja Andriani kaitannya dengan pengasuhan anak di Indonesia. Monggo silakan. Kalimat penutup Bu. Ya, ilmu dan peraturan itu selalu berkembang, ya selalu berkembang dan masyarakat itu pun selalu berkembang dan heterogen ya, perilaku masyarakat itu selalu bermacam-macam. Nah,
kita sebagai penegak hukum ya istilahnya harus memandang dari segala aspek, segala sudut untuk menetapkan. Jadi pertimbangannya harus komprehensif ya untuk menetapkan bahwa anak itu layaknya di mana ya, posisinya di mana. Jadi banyak yang kita pertimbangkan. Kalau misalnya di aturan formal itu belum terakomodir atau dalam dataran masyarakat itu belum ada, hakim harus berijtihad ya, harus berijtihad, muaranya tetap untuk kepentingan anak. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan bahwa tetap muaranya ke situ ya. Dan pertimbangan secara komprehensif baik secara hukum formal maupun budaya di masyarakatnya. Tuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Haja Andriani SAG, Ketua Pengadilan Agama Bengkayang atas sharing materi dan pengalamannya serta kalimat penutup yang sangat mendalam sekali. Untuk selanjutnya saya serahkan waktu kepada Pak Haris Naim Abdul Haris Naim SAG MHUM untuk memberikan respon atas pertanyaan-pertanyaan tadi yang meskipun pertanyaannya lebih banyak soal praktis ya Pak ya. Praktek. Yang pertama, memang kalau di dalam fikih itu para fuqaha sudah mencoba menjelaskan syarat pengasuh hadin maupun hadinah. Para fuqaha sudah mengatur persyaratan seseorang itu layak menjadi hadin. Misalnya persyaratan umumnya, misalnya hadin atau hadinah itu harus mukallaf. Mukallaf itu kan berarti maknanya Islam, balik, berakal sehat kan. Kalau ada halangan maka berakal sehat, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi hadin ataupun hadinah secara umum. Kemudian tadi yang kasus yang tadi saya sampaikan itu menurut bukti itu memang dapat dibuktikan bahwa anak itu memang anak penggugat dan tergugat. Itu memang anak penggugat dan tergugat gitu Bu Chandriani. Menimbang berdasarkan bukti P3, maka terbukti bahwa anak tersebut adalah anak penggugat dan tergugat. Meskipun lahir belum perkawinan, tapi dapat dibukti bahwa anak itu memang anak suami istri yang sedang bercerai. Nah, gitu yang paling. Nah, kemudian akhir saja yang pertama. Saya tanggapi. Ya Bu ya. Halo. Silakan. Iya. Jadi gini Pak, mungkin ya kenapa itu ditolak gugatan ibunya karena memang secara fakta kan diasuh oleh bapaknya. Dan kenapa ibunya tidak mengasuh? Harusnya ibunya yang lebih berhak. Secara akta dia punya ibunya ke ibu kan. Secara formal dia begitu. Tetapi secara kenyataannya bahwa kenapa ibunya tidak mengasuhnya gitu kan, berarti ada yang tidak beres ibunya begitu kan, kenapa jadi bapaknya gitu. Mungkin itu ya Pak ya kalau saya melihat kasusnya karena tidak baca gugatannya secara keseluruhan. Itu setelah 11 hari itu memang ibunya meninggalkan anaknya karena memang merasa lalu tidak suka melahirkan anak gitu sehingga kemudian anak itu ya berarti kan lebih terjamin, lebih bertanggung jawab bapaknya ya, bapaknya itu karena dilihat dari itu tidak hanya formalnya ya, tetapi kenyataannya gitu ya. Walaupun misalnya bapaknya enggak penuh juga, mungkin ada neneknya kan dari bapaknya itu pengasuh pendampingnya, biasanya itu neneknya yang menjadi lebih sayang sama cucunya kan. Lebih sayang dan lebih ini. Jadi logikanya begitu Pak ya. Kenapa ditolak? Ibunya 11 hari aja sudah ditinggalin anaknya, enggak disusuin, enggak dikasih ASI,
dari apa. Apalagi dia enggak suka kan anaknya kan. Enggak ikhlas. Nah, kemudian yang selanjutnya gini, kalau kita membaca putusan tentang hak asasi anak kan seringnya memang dipertimbangkan masing dia harus mampu mengendalikan berhak, tidak perlu merasa dikalahkan. Begitu juga sebaliknya pihak yang merasa yang berhak melakukan yang berhak mendapatkan hak donat tidak merasa menang. Sehingga hubungan dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hak donat. Kan termasuk bagian dari sosialisasi gitu ya pada masyarakat bahwa hal donah itu bukan berarti jadi miliknya gitu ya, seperti milik kebudayaan, tetapi lebih kepada kewajiban untuk memelihara dan Iya, betul. Iya, betul. Iya. Makanya mungkin halo Pak Aris Naim. Bu, makasih. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Aris Naim, Mas Hakim. Sinyalnya agak naik turun, Pak. Iya. Ya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah sangat banyak memberikan pengalaman dan praktis di lapangan dan juga konsep-konsep tentang hadonah. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dekan kita, Ibu Dr. Ani Ismayawati S. MHum untuk memberikan closing statement Bu kaitannya dengan asuh anak. Silakan. Terima kasih. Jadi saya mengucapkan sekali lagi terima kasih yang tak terhingga kepada kedua narasumber yang luar biasa, terutama Ibu Haja Andriani SAG jauh-jauh dari Bengkayang ini. Ya, luar biasa. Pak Haris ini yang luar biasa. Jadi ini juga persembahan kami kepada anak Indonesia karena hari ini adalah Hari Anak. Jadi ya, ini pas Hari Anak, jadi memang persembahan. Jadi pada dasarnya memang kita harus memikirkan keberadaan anak itu sendiri karena anak itu alhamdulillah bukan objek ya, jadi tidak bisa diperlakukan atau diperebutkan sebagaimana barang. Ini yang harus diperhatikan. Jadi apapun pertimbangan yang diberikan atau yang digunakan untuk menjatuhkan keputusan harus benar-benar untuk kemanfaatan anak, kebaikan anak, masa depan anak, tumbuh kembang anak. Itu yang memang harus dipikirkan itu. Sebetulnya saya ada yang ingin unek-unek sedikit gitu. Jadi seringkali di dalam putusan perceraian itu kalau anak ikut ibu, bapak menafkahi, bapak menafkahi, tapi sampai dewasa, tapi seringkali sampai 3 tahun, 2 tahun tuh sudah tidak lagi gitu. Nah, ini kadang-kadang saya berpikir bagaimana ya karena tidak ada alat paksa gitu. Mungkin enggak ya ini dengan melakukan mediasi penal, artinya dengan menjatuhkan sanksi gitu. Karena itu termasuk ingkar janji. Termasuk kalau menurut saya bisa ditarik juga ke penipuan itu tidak pidana. Iya, kalau jalur formalnya Ibu kan ada eksekusi ya. Harusnya pemegang hak asuh mengajukan hak anak eksekusi ya untuk meminta secara paksa itu. Cuma jarang orang yang mau melakukan eksekusi gitu. Ya sudahlah begitu aja kan. Sudahlah dosa dia sendirilah gitu kan, enggak tanggung jawab misalnya bisa begitu ya. Lebih misalnya ibunya lebih ikhlas saja biar aja lah gitu. Nanti anaknya sendiri yang menilai kan oh bapaknya enggak tanggung jawab begitu. Dan memang kalau secara memaksa Ibu, kita hukum keluarga kita
kita belum ada pidananya begitu. Ya itu misalnya di luar negeri itu ada jaminan ya, jaminan harta bapak untuk keberlangsungan pemeliharaan anak. Nah, cuma kita kan belum ada hukum keluarga yang bisa istilahnya enggak cuma ngarepkan eksekusi begitu, tetapi harus ada pemaksaan itu. Nah, itu coba saya membaca itu juga menjadi inspirasi bagaimana jaminannya begitu. Ada jaminannya untuk apa yang bisa untuk kalau bapaknya lalai begitu. Ya, jadi memang dari beberapa pengamatan akses to justice anak ini susah untuk diwujudkan gitu. Karena lebih banyak yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Dan kemudian mantan istri itu dalam pihak yang lemah sehingga tidak bisa memaksakan untuk meminta eksekusi tadi. Maka kadang-kadang saya yang orang pidana itu terlintas mungkin nggak dengan mediasi penal tadi ditarik ke pidana. Karena sudah ingkar janji gitu ya. Ingkar janji kalau perdata itu kan berprestasi, tapi kalau mungkin di pidana dia namanya penipuan gitu karena tidak sesuai dengan apa yang ini sekedar pemikiran saja barangkali untuk pembaharuan hukum keluarga bisa dimasukkan untuk ini tadi akses to justice bagi anak-anak yang korban perceraian tadi. Sekali lagi itu sekali terima kasih, mungkin hanya terima kasih yang bisa kami sampaikan. Sama-sama. Yang membalaskan dengan rezeki berlimpah itu pada Ibu. Ya, amin, amin. Mudah-mudahan berkah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk kita bersama sebagai apa istilahnya, bagaimana masyarakat kita lebih baik gitu ya. Amin. Dan ini untuk anak bangsa juga. Ya. Sekali lagi terima kasih Bu, terima kasih. Saya kembalikan terima kasih hostnya yang sudah berusaha memfasilitasi acara ini terselenggara dengan lancar. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dekan Fakultas Syariah. Sekaligus mengingatkan kita semua bahwa masih banyak persoalan yang terkait dengan hak anak itu yang harus diselesaikan, yang masih banyak PR bagi kita yang meskipun kita sudah kesekian kali merayakan Hari Anak Nasional, ada juga Hari Anak Internasional, tapi sampai hari ini juga masih banyak PR-PR terkait hak anak yang masih harus kita selesaikan, dan masih banyak hak anak yang belum terpenuhi, baik itu oleh orang tuanya, oleh orang di sekitarnya maupun juga oleh negara. Dan semoga seminar kita siang hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Dekan tadi adalah salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa anak itu bukan sebuah objek, bukan kalau misal pun tadi ada bekas istri, bekas suami, tapi tidak akan pernah bekas anak, bekas tua, dan anak itu juga bukan jadi meskipun hak asuh kepada salah satu pihak bukan berarti kemudian pihak orang tua yang lain itu kemudian tidak memiliki hak atau kewajiban pada anak tersebut. Terima kasih saya sampaikan sekali lagi kepada Ibu Haja Andriani SAG, Kepala Pengadilan Agama Kayang, atas kesempatan waktu dan juga sharing pengalamannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Abdul Haris Naim SAG MHum yang sudah memberikan banyak materi terkait dengan bagaimana konsep hadonah atau hak asuh anak. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Ani Ismayati MHum yang sudah memberikan kesempatan sehingga terselenggara webinar pada siang hari ini. Terima kasih kepada host Ibu Ina Fauzi, kepada semua peserta yang hadir dan yang berkesempatan untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Kami sampaikan bahwa link materi nanti
akan kami share di WA group bagi para peserta, dan juga nanti silakan mengisi link absensi yang ada di chat. Nanti dari situ nanti akan menjadi dasar untuk pencetakan e-sertifikat yang nanti akan kami kirim kepada email masing-masing para peserta. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya webinar pada siang hari ini. Dengan mengucapkan hamdalah, saya sebagai moderator akan menutup acara pada siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada host wabarakatuh. untuk menutup forum ini. Terima kasih Bu Andriani. Ya, sama-sama Mbak Lina. Ya, Terima Mbak kasih Bu Ani. Ani. Terima Ya, kasih kapan-kapan lagi Aris. kita sharing ya. Insya Allah. Kalau Insya Allah. nanti saya mau ini Bu sharing pengalaman Ibu kaitannya dengan dispensasi nikah. Oh, boleh. Iya, boleh. Atau juga soal ini Bu, bagaimana dengan perkawinan beda agama gitu misalkan, kalau ada waktu. Oke. Terima kasih Bu. Ya, boleh. Insya Allah. Ya, sama-sama. Mohon izin live ya. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Lina Kusidayati, kepada Ibu Dekan Fakultas Syariah, Ibu Anis Mayawati, kepada narasumber Ibu Andriani yang sudah live di grup ini, kepada Bapak Haris Naim juga selaku narasumber, kepada semua peserta yang telah mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Kembali saya ulangi bahwa nanti peserta yang sudah mengisi link absensi akan kami kirimkan maksimal 3 hari ke depan melalui WA group atau email masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah merasa mengisi email, mengisi absensi, link absensi belum merasa mendapatkan sertifikat, nanti bisa hubungi saya ya, bisa hubungi nomor admin di WA group seperti itu. Jadi supaya semuanya terkoordinasi dengan baik. Jadi sekali lagi saya ulangi, bagi Bapak Ibu yang sudah merasa mengisi link absensi dan belum mendapatkan e-sertifikat 3 hari ke depan, bisa menghubungi nomor admin yang ada di WA group ya. Nanti e-sertifikat akan kami kirimkan melalui email masing-masing dan di linknya akan kami sampaikan di WA group. Seperti itu, Bapak Ibu, terima kasih. Selamat sore semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.